Sampai di bidang manapun, di organisasi apapun, perjuangkan Islamnya, jangan perjuangkan organisasinya. Nyesal lo sampai nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa salawatullahi wa salamuhu ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmatnya, rahmat, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala, sebab seluruh kebaikan yang kita lakukan tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana ada satu ibadah agung yang amat sangat didambakan oleh seluruh umat Islam seluruh dunia, tidak terkecuali oleh umat Islam Indonesia. Bahkan kita mendengar di Jawa Timur ini antrinya sudah sampai 30 tahun. Daftar sekarang 30 tahun mendatang baru bisa berangkat. Subhanallah. Ini ibadah istimewa. Ibadah yang didamba-dambakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan tahun demi tahun semakin banyak saja sampai gak muat, sampai harus dibatasi setiap tahunnya orang yang pergi ibadah haji tersebut. Ini tentu di sisi lain memang itu sangat membahagiakan, menggembirakan, tapi juga menyedihkan, di mana tidak semua orang yang ingin ibadah haji akhirnya harus tertunda begitu lama. Padahal umur kita ya belum tentu nyampe sampai 30 tahun mendatang. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada metode, sistem-sistem yang membuat hajinya tidak sampai antri puluhan tahun seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-hajju al-mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Bagi orang yang hajinya mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Seakan Rasulullah menyatakan orang yang haji kalau hajinya mabrur ya sudah pasti surga. Barangkali inilah Bapak Ibu para jamaah sekalian kenapa animo
Kenapa semangat orang yang pergi haji itu begitu besarnya? Karena Rasulullah menjanjikan tidak ada pahala bagi orang yang pergi haji kecuali surga. Seakan-akan wajib surga. Namun demikian tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin hajinya mabrur. Itu memang agak sulit. Tapi kalau hajinya mabrur gampang sekarang. Naik pesawat mabrur guys. Tapi kalau yang mabrur memang tidak mudah. Harus benar-benar memenuhi syarat rukun dari haji tersebut. Sehingga kita perlu mendoakan bersama-sama, mudah-mudahan orang-orang yang haji pada tahun ini semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang sudah haji mudah-mudahan bisa mempertahankan kemabruran haji kita itu sampai nanti dipanggil Allah meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum haji mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk segera diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah wajib bagi manusia untuk pergi haji ke Baitullah bagi orang yang punya kemampuan melaksanakannya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ada bagusnya, bagus sekali, patut sekali untuk kita menggali bersama apa sebenarnya. Kok begitu besarnya pahalanya, minat besar dari orang-orang muslim untuk pergi haji. Kita perlu menggali hikmah-hikmah dari ibadah haji tersebut. Di antara hikmahnya yang pertama, para jamaah sekalian, adalah haji itu merupakan ramzun li istislamil muslim li amrillahi duna niqashin. Haji adalah merupakan simbol dari ketundukan setiap orang muslim kepada perintah Allah duna niqashin, tanpa membantah, tanpa tapi, tanpa kalau, tanpa kita protes. Ini perintah Allah, dilaksanakan. Ini adalah simbol ketundukan setiap orang muslim kepada Allah duna niqashin, tanpa membantah, tanpa tadi, tanpa seandainya, tanpa kalau ini kalau itu. Perintah Allah dilaksanakan, walau harus korban harta yang begitu banyak, walau harus korban meninggalkan rumahnya, korban meninggalkan pekerjaannya, rutinitasnya, korban meninggalkan anak istrinya, keluarganya, tetangganya, tanah airnya, relasinya, kekasihnya, semua ditinggal, mengorbankan waktunya dalam waktu sekian lama hanya karena satu tujuan, labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut seruanmu ya Allah. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami terima totalitas perintahmu ya Allah. Ini ajaran pertama dari ajaran haji. Kalau sudah perintah Allah, dilaksanakan sepenuhnya walaupun harus mengorbankan segala-galanya. Bahkan orang yang pergi haji makanya biasanya minta maaf, pamitan, karena memang belum tentu pulang lagi. Bila bisa jadi sudah tidak akan pulang lagi selamanya.
nggak kembali pulang, nggak ketemu anak istri, nggak ketemu ibu bapak, tetangga, relasi, tinggalkan semua pekerjaan, harta benda, kedudukan, kerajaan, kalau perlu ditinggalkan, udah bisa jadi nggak pulang lagi. Itulah ajaran penting pertama dari ajaran haji. Sebenarnya itu semuanya bukan hanya untuk ibadah haji. Sebenarnya itu semua ajaran Islam untuk semua muslim di seluruh kehidupannya. Sehingga seharusnya itu dibawa pulang. Ini perintah Allah, kerjakan. Ini larangan Allah, tinggalkan. Tanpa harus bertanya-tanya. Ini cocok enggak ya dengan saya? Cocok enggak dengan keluarga saya? Cocok enggak dengan budaya saya? Cocok enggak dengan adat saya? Cocok enggak dengan bangsa saya? Kalau itu sudah perintah Allah, maka Allah number one, Rabbul Wahid, Allah nomor satu. Semua apapun yang bertentangan dengan perintah Allah, ya seperti haji itu harus kita korbankan, memilih perintah Allah. Itu sebenarnya ajaran dari ibadah haji itu. Nah kalau ini yang dipahami, insya Allah dalam waktu singkat umat Islam akan berubah drastis di seluruh dunia dengan banyaknya ibadah haji di zaman-zaman akhir seperti ini. Tapi kalau haji cuma dimaknai ritual, kurang bermakna atau tanpa makna, ya hanya dapat gelar Pak Haji, Bu Haji saja. Tapi kelakuannya nggak berubah, pancet. Nyembahnya adalah nyembah selain Allah, tunduk kepada selain Allah. Tunduk kepada Allah adalah sisa uang, sisa tenaga, sisa waktu, sisa pikiran, sisa semua. Bahkan kalau rasanya perintah Allah enggak sesuai dengan hawa nafsunya, ditinggalkan. Nah ini sayangnya makna seperti ini yang masih nampak jelas hanya di ibadah haji. Padahal sebenarnya perintah Allah ya harus seperti itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kata Allah kan gitu. Katakan sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, bukan untuk yang lain, bahkan bukan untuk diri sendiri, untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Ini harusnya pemahaman setiap muslim. Dan ini sudah diberikan inspirasi oleh Allah dengan ibadah haji tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga hikmah dari ibadah haji itu. Yang kedua adalah ramzun ala irtibati hadhil ummah bi abiha Ibrahim. Bahwa ibadah haji merupakan simbol bahwa umat ini, yaitu umat Islam, mempunyai keterkaitan dengan bapaknya, nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Ya karena seluruh rangkaian ibadah haji itu merupakan syiar-syiar Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana beliau keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam tunduk totalitas terhadap perintah Allah sampai beliau sendiri disuruh menyembelih anaknya sendiri, Nabiullah Ismail. Siap kalau itu perintah Allah. Kalau ditanya secara logika, agama model apa seperti ini? Pelanggaran HAM, nggak berperi kemanusiaan. Kalau kita beragama hanya mengandalkan logika akan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang bapak suruh nyembelih anaknya sendiri? Tentu tidak masuk dalam logika. Anak yang mestinya disayang-sayang suruh nyembelih. Tapi Nabiullah Ibrahim itu sosok tipologi seorang muslim yang totalitas kepada Allah, tidak ragu-ragu lagi beliau. Dan Nabiullah Ibrahim sang anak juga anak yang soleh, nggak protes kepada orang tuanya. Kalau itu perintah Allah, laksanakan saja abi. Jangan ditanya saya.
Itu perintah Allah, laksanakan saja. Dan beliau berdua ikhlas menjalankan perintah tersebut. Begitu juga sosok Ibunda Hajar dibuang di padang pasir, di pojok Ka'bah situ, tidak ada orang, tidak ada tetangga, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada HP, tidak ada apapun. Secara logika ya nggak masuk akal lagi. Bagaimana seorang suami nggak tanggung jawab seperti itu? Istrinya sendiri dibuang di padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada air, nggak ada tetangga, nggak ada orang. Bagaimana suami seperti itu? Mungkin kalau ibu-ibu yang digitukan suaminya sekarang kira-kira bagaimana? Bukan ibu tok yang protes, mertua ya protes, tetangga mertua ya protes, presiden mertua ya protes, seluruh dunia akan protes, gak masuk akal itu. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar menyikapi semua itu? Hai Kanda Ibrahim, kenapa engkau buang, engkau tinggalkan aku sendiri di sini? Fi wadin ghairi dzi zar'in, enggak ada makanan, minuman, enggak ada apapun, enggak ada orang, enggak ada tetangga. Nabi Ibrahim terus pergi. Hai Kanda Nabi Ibrahim, kenapa? Kenapa sampai ketiga? Allah amaroka, apakah ini perintah Allah? Beliau Nabiullah Ibrahim menengok dengan mengangguk begitu saja. Sebagai manusia juga tidak tega, tidak tahan membuang istrinya di padang pasir, nggak ada orang begitu. Tapi seorang istri ketika dibilang itu perintah Allah bagaimana? Langsung beliau dengan penuh keyakinan menyatakan, oh kalau itu perintah Allah, idzan la yudayyuna. Kalau itu perintah Allah, Kanda Ibrahim, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan bagaimana akhirnya? Nyata Bapak Ibu sekalian, tidak disia-siakan oleh Allah pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim. Beliau diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Anaknya diangkat jadi Nabiullah Ismail. Amalan dan pengorbanannya dijadikan syiar dari ibadah haji. Sampai sekarang akan datang dan sampai kiamat. Kalau bagi pencari pahala, kira-kira ya banjir pahala. Nabiullah Ibrahim sekeluarga banjir pahala. Bahkan nabi-nabi kebanyakan keturunan Nabiullah Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, kita ambil hikmah di situ. Pengorbanan, keberian hidup, ibadah, ketundukan kepada Allah, sepahit apapun, seperih apapun, sesakit apapun, itu akan menghasilkan buah jauh lebih manis, balasan jauh lebih bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus petik di situ. Jangan nyesal, jangan sedih, jangan getun kalau kita berkorban karena Allah. Termasuk esok-esok seperti ini, mestinya melungker adem-adem, kemulan, kelonan, tiba-tiba kita nang masjid, nyambut seruan Allah, ngaji. Ini ya salah satu pengorbanan. Hasilnya pasti jauh lebih bagus dari pengorbanan ini. Kenapa? Karena Allah sebenarnya tidak butuh ibadah kita. Karena Allah sebenarnya tidak butuh apapun kita. Doa kita, sesembahan kita tidak perlu, karena Allah yang punya segala-galanya. Kita semuanya tunduk, patuh, taat, takwa kepada Allah. Seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat, derajat Allah juga tidak naik, tidak berubah sedikit pun. Kalau semua seluruh dunia jahat, bejat, kafir, musyrik, munafik semuanya, derajat Allah juga tidak turun sedikit pun. Kenapa harus infak, sedekah, ibadah, sholat subuh, dakwah, ngaji
Ya untuk kita sendiri, sebagai bekal di alam abadi, di mana nanti nasib kita di sana nanti ditentukan sekarang ini masalahnya. Boleh saja kita tidak taat pada Allah, boleh. Tidak tunduk juga boleh. Tidak taat melawan Allah ya boleh. Tidak sholat subuh, tidak ngaji ya boleh. Tidak infak, tidak sedekah, tidak haji ya boleh. Tapi resikonya tanggung sendiri. Karena orang yang nanti lulus ujian dikasih surga. Ujiannya ya perintah-perintah Allah dan larang-larangan Allah itu dijalankan apa enggak di dunia ini. Diturunkan sudah kitab sucinya, petunjuk jalan kehidupan menurut Allah. Diturunkan juga contohnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya contoh-contohnya. Nurut, ya nasibnya nanti akan sama dengan para nabi. Diangkat terus derajatnya sampai ke surga. Tapi kalau kita tidak mau ogah atau milih-milih ayat, ya siap-siap saja. Seperti orang yang tidak mau, yang ogah, yang milih-milih perintah Allah. Ya Allah ini cocok saya, yang ini tidak cocok ya Allah. Gimana sih engkau ya Allah? Masa dikasih hukum seperti ini? Ini tidak cocok. Menyalahi harkat dan martabat wanita ya Allah. Ayat apa itu Bu? Itu yang banyak dikelirui oleh seluruh wanita, termasuk wanita yang soleh sampai zaman ini, karena bertentangan dengan egonya. Ini wekku, ini suamiku, nggak boleh ada orang lain ikut memiliki. Seakan-akan Allah ada. Hukum Allah yang nggak cocok dengan pribadinya, dirinya, dengan situasi. Atau kadang ada yang menyatakan Muslim, yang kafir kita tidak ngomong. Muslim tapi ngomong Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Padahal Rasulullah dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Quran itu sholihun li kulli zaman wa makan. Namanya Quran ya selalu relevan setiap zaman dan tempat. Karena Allah yang bikin kita. Allah yang paling tahu kelemahan dan kelebihan kita. Nurut ya pasti untung, kalau enggak nurut ya pasti kurang beruntung. Nah ini adalah merupakan salah satu simbol hikmah dari haji adalah umat Islam ini suruh niru bapaknya, nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim sekeluarga. Ini paling gampang untuk menerjemahkan ajaran Islam dengan pas, dengan tepat, tanpa harus berbelit-belit. Dicontohi dengan ibadah haji itu, dicontohi, dihubungkan dengan tauhidnya Nabiullah Ibrahim. Allah yang nyuruh, oke. Allah yang larang, oke. Terus gak peduli mau Namrud marah, mau umat marah, mau santrinya marah, kaumnya marah, bahkan dibakar hidup-hidup Nabiullah Ibrahim, gak peduli. Yang penting Allah ridho. Itu sebenarnya sikap setiap muslim yang benar sepanjang zaman. Itu sebenarnya ajaran Islam yang benar sepanjang zaman, tanpa kita harus berbeda pendapat, tukaran terus, debat terus, urusan golongan, urusan partai, urusan NU, Muhammadiyah, ini itu perbedaan yang lumrah, tidak ada masalah, furuk, dan itu boleh. Tapi yang paling inti, yang paling esensi, yang paling sebenarnya harus kita tancapkan di hati kita adalah kita itu benar nggak nurut sama Allah karena kita Tuhannya Allah. Kita itu benar nggak nurut pada kitab suci karena kita suci Quran. Kita itu benar nggak nurut ajaran Rasulullah karena kita merasa dan mengaku umat Rasulullah. Itu saja. Kemudian langsung tarik kepada Nabiullah Ibrahim sekeluarga. Bagaimana menyikapi agama? Rasulullah gimana menyikapi agama? Kemudian perjalanan panjang yang ngerubah-ngerubah itu umat sendiri. Sehingga akhirnya jadi ini, jadi itu. Saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling olok-olok. Akhirnya kayak tidak jadi satu umat. Padahal umat Islam ini adalah ummatun wahidah.
umat yang satu. Karena itu para jamaah Bapak Ibu sekalian, di antara hikmah yang ketiga dari ajaran ibadah haji adalah ramzun ala wahdatil ummah islamiyah dunan nadhar ilal alwan wal ajnas illal aqidah wasyariah. Karena itu ibadah haji ini adalah salah satunya adalah merupakan ramzun ala wahdatil ummah islamiyah, simbol dari kesatuan umat Islam tanpa memandang ilal alwan, warna kulit, tanpa memandang ilal ajnas, bangsa mana, kecuali akidah syariah. Diikat kita itu menjadi satu umat Islam, yaitu dengan akidah. Akidahnya sama, syariatnya sama. Maka gak ada yang merasa lebih kalau sudah ibadah haji, mau warnanya kuning, mau kulitnya putih, hitam, sawo matang, pendek, tinggi, bangsa mana, satu kalau di Mekah sana. Gak ada yang saling membanggakan bangsanya sendiri, kemudian bikin aturan sendiri, pakaian sendiri, tidak ada. Semuanya sama, umat yang satu, yaitu umatnya Allah, hambanya Allah. Akrab langsung, nggak beda-beda, nggak ada yang lebih merasa tinggi di sana. Umat yang satu, saling menghargai, saling menghormati. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Nggak ada kelebihan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Makanya nggak ada yang merasa lebih di sana. Sayangnya kalau pulang balik lagi, ya itu masalahnya. Koyok berbeda-beda, umatnya berpecah-pecah, saling tidak menghormati, saling tidak menghargai, saling merasa paling benar, saling merasa ego, dan sulit sekali disatukan. Saya tahu itu karena saya tiap hari keliling, dan tujuan saya memang itu. Saya ingin menyatukan umat, mengajak merasa minimal bahwa kita ini umat yang satu, tidak beda-beda. Walaupun mungkin rumahnya masing-masing, organisasinya masing-masing, mazhabnya masing-masing, tapi kita tidak beragama NU, kita tidak beragama Muhammadiyah, tidak beragama Persis, Al-Wasliyah, Hizbul Waton, kita tidak beragama HTI, Salafi, kita nggak beragama bendera-bendera dan wadah-wadah itu. Walaupun mungkin kita berjuang lewat wadah masing-masing. Kalau itu kita lakukan benar, insya Allah ya pasti ketemu, cuma perbedaan selera. Kayak kita berbeda seleranya dalam pakai baju misalnya. Satu seneng yang warna putih, satu seneng yang warna hijau, satu seneng warna kuning, dan seterusnya kayak pelangi gitu. Gak bisa dipaksakan namanya selera. Sebagaimana madhab-madhab itu, semua itu ada orang-orang alim, top-top alim dunia, paling paham inti Islam, tapi mereka berbeda-beda dan satu sama lain saling menghormati. Ini aja masih sulit sampai sekarang, udah 30 tahun saya muter-muter Surabaya. Ini masih sulit, masih saja masing-masing mempertahankan egonya. Tapi alhamdulillah di setiap pengajian-pengajian saya sudah berubah. Walaupun masing-masing memang tidak saya suruh kamu keluar dari Muhammadiyah, enggak, saya suruh keluar dari NU. Kamu keluar dari FPI, dari HTI, dari Salafi, kamu keluar dari ini itu, enggak saya suruh. Kita tetap ngajarkan Islam sampai di bidang manapun, di organisasi apapun, perjuangkan Islamnya, jangan perjuangkan organisasinya. Nyesal lo sampean nanti di akhirat kalau sampean jadikan organisasi sebagai agama baru. Organisasinya koyok saudara akrab, kalau yang lain disalahkan, dimusuhi, itu berarti memperjuangkan organisasinya, dan seakan-akan organisasinya itu, kelompoknya itu jadi agama baru. Nah, bukankah agama kita Islam?
Bukankah Tuhan kita Allah? Nabi kita Nabi Muhammad? Bukankah surga kita sama? Neraka juga yaitu juga? Kita dalilnya sama. Adapun perbedaan furu, fikih, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan tidak disalahkan. Ini yang harus kita pahami. Dan kita harus ambil hikmah dari ibadah haji, bahwa kita itu umat yang satu. Kalau udah sana terus gak ada saling membanggakan apa-apanya, semuanya sama. Pakai kain ihram 2 lapis sama, putih-putih seperti itu. Kemudian ngelempong-lempong, ngesot-ngesot, turu-turu di padang Arafah bareng. Gak ada yang merasa lebih tinggi gitu, gak ada merasa lebih benar itu, gak ada. Tawaf ya sama di situ, sa'i ya sama di situ. Tidak ada yang tawaf pakai helikopter, gak ada. Kemudian sa'i pakai Ferrari, ya gak ada. Lamborghini gak ada. Sama, yaitu mestinya kita ambil intisari dari ajaran ibadah haji, bahwa kita ada umat yang satu. Seharusnya kalau sudah merasa umat yang satu, ya saling menyayangi, saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati umat yang satu. Kemudian hikmah yang keempat, haji merupakan ramzun ala ukhuwah islamiyah fil alam. Haji merupakan simbol dari persaudaraan umat Islam di seluruh dunia. Mau Islam, orang Islam Indonesia, Saudi, Mesir, Tunis, Maroko, Jerman, Rusia, Amerika, Palestina, ya saudara, walaupun dipisahkan dengan benua, dengan laut, dengan apapun, ya saudara. Al-muslim akhul muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Muslim saudara bagi muslim yang lain, haram darahnya dialirkan. Wa malu, haram hartanya diambil dengan cara yang batil. Wa irdu, haram kehormatannya itu dihinakan. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka kalau sudah saudara, ya punya hak saudara satu antar saudara yang lain itu. Karena tidak heran kalau sudah pergi haji kita ya langsung akrab. Di musim haji akrab, makan bareng, tawaf ya bareng, sa'i bareng, wukuf di Arafah ya bareng. Gak ada satu sama lain saling menghinakan. Yang ada saling menghormati, saling memuliakan. Semua fokus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ajaran seperti ini juga belum sampai dibawa ke negeri masing-masing setelah ibadah haji. Sebenarnya persaudaraan seperti ini ya sepanjang zaman. Dia muslim, saudara kita, punya hak dan kewajiban seperti kita. Bahkan persaudaraan itu digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kama salil jasadi al-wahid. Idza ishtaka minhu udwun sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang yang beriman dalam bersaudara itu bagai satu tubuh, satu badan. Jikalau ada yang sakit, merasa sakit pada salah satu dari anggota badannya, maka seluruh anggota badan yang lain ikut merasakan demam dan sakit. Masya Allah, sederhana sekali gambarkan, tapi pas sepanjang zaman sampai zaman kita ini sangat mudah. Yang alim, setengah alim, gak alim, yang bodoh pun sangat paham. Persaudaraan orang beriman bagai satu tubuh. Ayo semua merasakan. Kalau ada salah satu anggota tubuh meris, seluruh badannya ikut meriang. Subhanallah. Kalau seandainya umat Islam seperti itu, melaksanakan seperti itu, wah, maka keindahannya, kebersamaannya,
kebahagiaannya, kejayaannya akan kembali seperti zaman sahabat dulu. Sangat cepat, sangat indah, sangat baik. Bahkan ada seorang sahabat pernah menyatakan, seandainya para raja itu tahu nikmat persaudaraan di antara kita, yaitu persaudaraan Islam, niscaya mereka akan meninggalkan kerajaannya itu dan akan merampas nikmat persaudaraan Islam itu dari diri kita. Berarti nikmat persaudaraan Islam kalau diterapkan itu melebihi nikmatnya kerajaan. Tetapi kalau tidak diterapkan ya susah. Tarik saja miniatur dari Ka'bah ke masjid. Kalau itu diterapkan, alangkah masjid menjadi tempat paling enak, paling nyaman, paling indah, paling kerasan. Tapi bayangkan kalau masjid serem, ada orang masuk masjid, sopo kon? Kon tekan ndi? Bahasanya ngono serem. Ono arek melayu-melayu. Masjid tempat ibadah, jom melayu-melayu. Arek cilik. Sampeyan kono sampeyan tempak, sampeyan jejeg pun yo balik maneh. Mesti melayu-melayu maneh. Makanya wis gak perlu dilarang-larang yang terang. Perlu yang mengingatkan ya yang bagus. Kalau diem, kalau anteng, gak lari-lari, nanti tak kasih permen. Nah gitu. Atau disediakan tempat khusus untuk anak-anak. Misalnya, ya anak-anak di soft paling belakang dari laki-laki. Makanya 3 soft, 4 soft untuk bapak-bapak. Yang belakang untuk anak-anak. Yang paling belakang. Jarno kumpul itu jotos-jotosan, melayu-melayu, marono ambil jejek-jejek. Ya sama seperti sampean dulu saya cilik. Ambil sholat mesti saling begung kancane, jejek kancane, cekikian wis ngono iku. Lalu diajari terus menerus. Tapi itu yang akan menggantikan kita, gantikan sampean memakmurkan masjid di masa datang. Sehingga ada seorang ulama yang menyatakan kalau masjid sudah sepi dari anak kecil yang main-main seperti itu, maka masjid itu terancam. Enggak ada isinya di masa mendatang. Karena itulah yang akan jadi kenangan mereka nanti di masa mendatang. Kenangan indah. Bahkan kalau di kota ya semakin menarik harusnya masjid, karena tempat yang luas cuma masjid. Rumahnya cuma ukuran 27. Apa istilahnya, tipe 27. Lek perlu ya tipe sak kamar. Dan semakin kesini semakin sulit anak-anak muda mendapatkan rumah. Kalau mikir gaji wis gak punya rumah sampai mati. Ya baru lek rada iso-iso bisnis, selain pekerjaannya baru maklar-maklaran. Tapi jangan dilakukan yang lain. Lek iso korupsi ya omahe akeh. Iku rata-rata lek gaji. Gaji ini sakmono kita semua tahu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka diantara hikmah dari ibadah haji itu adalah ramzun ala ukhuwah Islamiyah, simbol dari persaudaraan Islam. Kita harus menghadirkan kembali gitu. Jadikan masjid yang menyenangkan, yang indah, yang nyaman, yang enak, zahir batin, kayak Masjid Nurul Iman ini. Kasih ngaji, kasih makan, kasih AC, wah kerasan. Tapi ya harus terus ditingkatkan. Tapi banyakkan masjid di negeri kita memang gak menarik. Sehingga akhirnya diisi yang tua-tua tok. Yang muda-muda biasanya nunggu lek Idul Fitri tok bagi-bagi zakat masuk. Yang muda nanti nunggu bagi kurban setahun pisan masuk masjid. Wah, tak delok ternyata rata-rata pemuda di masjid manapun. Tapi setahun pisan, setahun 2 kali ngono tok. Mestinya kan setiap hari. Nah, ini harus kita pikirkan bersama bagaimana supaya masjid jadi menarik. Lek perlu dibikinkan YouTube kayak Mas Catur ini, gimana organisasi remasnya hidup gitu. Organisasi yang dibikin apa yang menarik, kreasi tapi tetap mencerminkan nuansa Islami, kan bagus. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, sering-sering masjid kita itu jadi serem. Sehingga akhirnya ke tempat-tempat lain mau anak muda.
kecuali ke masjid. Karena kalau di masjid tatapan kita sinis terus pada teman, pada tetangga, pada orang yang masuk masjid. Saya sendiri aja kadang-kadang kalau enggak karena perintah Allah memakmurkan masjid itu, kadang-kadang Sarah senang masjid. Nah, masjid malah jadi masalah. Masalah dengan takmir, masalah dengan jamaah, masalah dengan ibu-ibu, masalah dengan lain-lain, banyak masalah. Ketersinggungan sampai sebenarnya kalau seandainya boleh milih, saya milihan sendiri. Milihan enggak ketemu orang, enggak kenal orang. Ketemu orang mesti ono ae. Wis bener sih disalahno apalagi salah. Nah iso itu. Ya ada beberapa contoh ya kayak Masjid Jogokaryan gitu. Disenangkan. Apa kebutuhan orang yang belum terpenuhi di luar dipenuhi. Nah itu bagus. Perlu ada seorang ulama kalau seandainya memang harus saya mau bikin kolam renang di kubah masjid demi menyenangkan atau memakmurkan masjid. Itu seorang ulama besar terkenal itu. Karena apa? Pentingnya memakmurkan masjid, membuat magnet di masjid. Tapi lah kita egois ngurus masjid. Rumah di sekitar masjid harganya murah. Kenapa? Karena gak seneng. Oh, wakai nyanyiane dari orang-orang Cina itu. Rame terus, gak ngerti awan bengi sore dikeras-kerasno. Lah sekitar kita bukan muslim semua. Kayak sekiranya untuk kebutuhan jamaah atau umat Islam, ya sudah kasih speaker di dalam masjid, di dalam saja. Jangan keluar, di sana ada orang sakit, ada orang istirahat, ada orang tidur, ada orang macam-macam. Dan Islam nyuruh kita menghormati, menghargai itu semua. Walaupun benar, gak oleh sakarepe dhewe. Nah akibat sakarepe dhewe, Islam jadi tidak menarik. Umat Islam tidak menarik sampai hampir semua keluarga yang Cina-Cina itu, yang mu'alaf, yang sudah masuk Islam itu cerita, orang tua rata-rata kamu boleh masuk agama apapun kecuali Islam. Kok aneh? Teman saya ada yang jadi tukang sensus penduduk bilang begitu. Ada Antonius Savio bilang seperti itu. Loh kenapa Bu? Kenapa Ci? Kenapa kok boleh masuk agama? Jadi bapak, ibu, nenek sudah agamanya Konghucu atau Kristen. Loh yang masih kecil atau yang masih muda ini, ya terserah lah dia nanti. Oh gitu katanya. Terus tulis agama apa? Kok Cik ditulis apa? Wis terserah. Sing penting gak Islam lu ngono. Kurang ajar lah sing tukang sensus ini murid saya itu. Jadi ustadz sudah sekarang. Itu cerita seperti itu. Ya dongkol juga saya gitu. Loh kenapa? Oh, orang Islam itu agama jorok katanya. Agama kusru, agamanya orang miskin. Loh gitu. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Tapi akibat perilaku umat Islam itu sendiri yang enggak nurut Islam, ya menjadi jelek. Padahal ketika umat Islam nurut dahulu, di zaman khilafah dahulu, ceritanya itu maka malah sebaliknya. Rumah itu kalau dekat masjid, dekat tetangga umat Islam, harganya 2 kali lipat. Kenapa? Karena umat Islam kalau jalankan perilakunya pasti nggak mendolimi orang lain, termasuk orang kafir. Sehingga kalau rumah dekat masjid misalnya 1 M, itu kalau itu miliknya umat Islam, maka laku 2 M. Kenapa begitu? Ya karena tetangganya muslim, tetangganya masjid. Kapan bisa begitu? Ketika umat Islam melaksanakan aturan yang nggak sakarepe dhewe. Lah iki sekarang kadang-kadang saling bertetangga begini, wah jor-joran speaker. Saya ngimami di sini aja terpengaruh, terganggu dengan sholat saja di speaker luar. Nah itu jaraknya deket, ya ganggu jelas. Kita baca Fatihah, sana baca An-Nas, sana baca surat, kita baca Fatihah itu. Tapi sampean tekani, sampean nasihati nurut enggak? Sampean dikeroyok. Ini syiar, lu ngomongin ngono. Tapi ya gak bisa nyalano, memang
keterbatasan ilmunya, pengalamannya, niatnya, keikhlasannya. Malah nggak disepikir, nggak diterima oleh Allah. Malah disepikir ganggu, malah disangsikan diterimanya oleh Allah. Ya, memang keperluan untuk sholat ya jangan disepikir luar itu ya azan saja lah, gitu. Kemudian sholat ya sendiri-sendiri, apalagi masjid berdekatan, mau sahur manuk. Enggak karu-karuan mau tujuan sholat khusyuk, enggak bisa khusyuk jadinya kan, mesti terganggu. Begitu. Maka ya kita harus ngambil hikmah supaya bagaimana? Ya supaya enggak ada saling mengganggu, tambah meningkat, tambah khusyuk. Wajah Islam benar-benar ya'lu wala yulalai. Wajah umat Islam juga sama, tinggi, enggak ada yang bisa menyamainya ketinggiannya, dan itu real. Sehingga ada suatu ketika seorang Amerika mu'alaf masuk Islam, ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji itu menyatakan terkenal dalam dunia Islam, alhamdulillah saya bersyukur saya kenal Islam sebelum kenal umat Islam. Seandainya saya kenal umat Islam duluan sebelum Islam, saya tidak akan masuk Islam. Loh kenapa begitu? Melihat Islam itu bagus, tertata, disiplin, indah, menghargai. Wah segala-galanya ada dalam Islam. Yang paling baik mesti ada di Islam. Yang paling baik di dunia ini mesti ada di Islam. Tapi kalau udah melihat umat Islam, waduh, jauh. Seakan-akan dalam sebuah kitab itu dikarang Al-Islam fi wadin wal muslimuna fi wadin ukhra. Seakan-akan enggak sama antara Islam dan umat Islam. Islam di satu lembah, umat Islam di lembah yang lain. Enggak ketemu begitu. Lihat Islamnya bagus, lihat umat Islamnya sangat tidak bagus. Sehingga sampai sekarang ya masih banyak Islamofobia itu. Salah satu masalah memang kita ngakui salah mereka. Tapi kita juga perlu introspeksi diri. Islamnya tidak mungkin salah. Tidak mungkin tidak menarik. Tapi yang menyebabkan Islam jadi tidak menarik ya kelakuan umat Islam sendiri. Masa ada orang cari refreshing, istirahat, nyari indah kedamaian di Bali, dibom. Lah orang enggak salah, muda-muda Ustaz. Lah orang kafir sing wajib pakai baju lah sampean orang Islam. Lek mau masuk surga. Lah orang kafir ndak iman, nanti juga langsung neraka. Ya jarno po seneng-seneng titik di dunya akhirnya nang neraka. Dalam Quran juga dinyatakan yang intinya dalam Al-Quran itu ketika Nabiullah Ibrahim memohon supaya enggak dikasih rezeki, maka ditolak oleh Allah. Tidak, Nabiullah Ibrahim mereka juga saya kasih rezeki kenikmatan sedikit. Tapi wa ma'wahun nar, tapi tempatnya di neraka. Jadi di dunia ya semuanya dikasih kenikmatan termasuk mukmin dan kafir di dunia ini. Karena ada sifat Rahman dan Rahim. Kalau Rahman orang paling bejat dan paling baik sama-sama dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau surga baru milik kita semua. Bagaimana seharusnya? Ya kita ajari dulu. Ya kayak orang-orang tabligh itu. Welcome, assalamualaikum. Where you come from? Wah, bahasa Inggris. Dari mana kamu? Dari negara mana? Silahkan mampir ke rumah. Atau dikasih hadiah, dikasih senyuman. Nantilah tertarik siapa itu, tidak kenal, tidak apa. Kok sama saya menghargai, ngasih hadiah, menghormati. Akhirnya banyak yang masuk Islam di tangan orang tabligh, orang-orang yang kafir itu, termasuk orang tato-tatoan, bajingan-bajingan, korak-korak, ya karena dengan kasih sayang. Dan saya sendiri terus terang tak mampu kayak mereka itu. Kita semua rata-rata tak mampu ngajak orang di jalan, ayo sholat nang masjid aja, susah. Ayo mereka itu, wong sedang sekak, wong sedang ngeremi, wong sedang mabuk-mabuan digeret, padahal bahkan di YouTube saya lihat bencong-bencong itu, waria-waria sedang mangkal itu didatangi, dan akhirnya ya tobat, didatangi,
disapa, dijak ngomong-ngomong, kemudian kasih duit, kemudian diajak ke mall, dikasih baju, yang laki-laki semua laki-laki, yang perempuan dikasih perempuan, yang dikasih pakaian perempuan, bisa langsung tobat. Subhanallah. Itulah seharusnya yang harus kita lakukan. Karena dakwah Islam adalah dakwatul hub. Dakwah Islam itu adalah dakwah cinta, mengedepankan cinta. Apalagi zaman-zaman seperti ini di mana banyak yang orang-orang yang mencoba untuk menjelek-jelekan citra Islam, kita lebih butuh lagi untuk mendakwakan Islam ini dengan cinta kasih. Sudah siang para jamaah sekalian, yang terakhir bahwa ramzun ala khudu'il muslimin li sultatin wahidah, bahwa ibadah haji itu adalah merupakan simbol ketundukan semua umat Islam kepada satu penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka raja manapun, presiden manapun, jenderal manapun, kalau udah pergi haji ya sudah, semuanya mau nerima pakai ihram semua, nggak ada bawa jenderalnya, titelnya, kekayaannya, nggak ada, atau bikin aturan sendiri karena ahli hukum, hakim tertinggi di Amerika, di Indonesia, bikin aturan sendiri, nggak ada, nggak sah jadi hajinya. Mestinya itu dibawa ke seluruh dunia oleh umat Islam, bahwa kita ini harus hanya tunduk pada Allah, bahwa kita itu tidak boleh tunduk sama apapun, sama siapapun yang bertentangan dengan tuntunan Allah. Itu kalau kita ngaku muslim. Kalau nggak muslim, ya bebas saja, silakan. Selagi kita muslim, ingin ridhonya Allah, kita ingin surganya Allah, maka kita boleh tunduk sama apapun, tunduk sama siapapun dengan syarat tidak bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipahami oleh seluruh jamaah haji, niscaya ibadah haji itu halat ala kulli masyakil muslimin, kata para ulama. Niscaya ibadah haji itu akan menjadi solusi bagi seluruh permasalahan umat Islam. Sayangnya sampai sekarang kelihatannya ya masih ibadah ritual. Haji pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, nek ngono do. Bahkan kadang-kadang ya kelakuan nggak berubah, balik pulang ya nggak tahu jamaah nang masjid. Jamaah nang masjid aja enggak, apalagi yang memahami seperti yang saya terangkan lah tadi. Nah, inilah para jamaah sekalian, sehingga penting menjaga kemakburan haji. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan yang belum haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji, sekaligus mengambil memetik dari hikmah haji tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan cita-cita harapan kita yang baik-baik semuanya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna dhalamna dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaita wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.